Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika wajib. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai operasi matriks yang meliputi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, dan transpos matriks. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu penjumlahan matriks. Sebelumnya, coba cermati masalah berikut ya. Warung sebelah ingin mengembangkan usaha dengan membuka cabang di 2 kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing sebelah seperti berikut. Di warung kota A, bahan sebelah untuk membuat seblak biasa yaitu 500.000, sedangkan untuk membuat seblak spesial yaitu 800.000. Sedangkan untuk membayar juru masaknya pada seblak biasa 300.000 dan seblak spesial 500.000. Sedangkan di warung di kota B, untuk membuat bahan seblak biasa yaitu 700.000, untuk membuat bahan seblak spesial yaitu 1 juta, dan untuk juru masaknya untuk seblak biasa 400.000 dan seblak spesial 600.000. Nah, dari permasalahan tersebut, berapa total biaya yang diperlukan kedua warung seblak tersebut? Kita misalkan matriks biaya di kota A sebagai matriks A dan matriks biaya di kota B sebagai matriks B. Dari tabel sebelumnya, kita akan masukkan ke dalam matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Nah, untuk menghitung total biayanya, kita bisa menjumlahkan. Yang pertama, biaya bahan seblak biasa. Di kota A 500.000 ditambah di kota B 700.000 menjadi 1.200.000. Total biaya seblak spesial di kota A 800.000 ditambah di kota B 1 juta menjadi 1.800.000 rupiah. Sedangkan total biaya juru masaknya untuk seblak biasa 300.000 ditambah 400.000 menjadi 700.000. Total juru masak untuk seblak spesial 500.000 ditambah 600.000 menjadi 1.100.000 rupiah. Jadi total biaya kedua warung jika dimasukkan dalam tabel untuk seblak biasa itu sudah tertera sama dengan penjumlahan yang sudah dicari. Nah, cara ini jika kita menggunakan cara matriks itu terpaparkan seperti ini. A plus B itu merupakan matriks A ditambah matriks B, dan cara hitungnya itu sama. Setiap entry-nya dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya coba kita cermati. Nah, misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan entry-entry AIJ dan BIJ. Sedangkan matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B, maka penulisannya adalah C sama dengan A plus B atau A plus B sama dengan C. Dua matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama, dan ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks adalah sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Jadi, jika ingin menjumlahkan kedua matriks, maka syaratnya adalah kedua matriks tersebut harus memiliki ordo yang sama. Misal, matriks ordo 3 kali 3 bisa dijumlahkan dengan matriks yang berordo 3 kali 3, dan hasilnya pun matriks berordo 3 kali 3. Karena jika ordonya tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Jika matriks P 4, 8, 3, 5 ditambahkan dengan matriks Q 7, 9, 4, 6, maka P plus Q adalah penyelesaiannya sama, setiap entry-nya dijumlahkan. Entry yang bersesuaian. Jika entry pada baris 1 kolom 1, maka dijumlahkan dengan entry pada baris 1 kolom 1 matriks yang akan dijumlahkan tersebut. Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengurangan matriks. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N, pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks min B. Ingat, matriks min B adalah lawan dari matriks B. Maka penulisannya A min B sama dengan A plus dalam kurung min B. Matriks
dalam kurung merupakan matriks yang entry-nya berlawanan dengan setiap entry yang bersesuaian matriks B. Jadi konsepnya hampir sama dengan penjumlahan, namun operasinya hanya berganti. Kalau ini pengurangan, syaratnya sama, harus berordo sama. Nah, untuk lebih jelasnya coba dicermati konsep yang telah dipaparkan. Jadi, matriks A dan matriks B jika dijumlahkan, maka matriks B-nya itu dinegatifkan. Ya. Jika matriks A dikurangi matriks B, maka matriks A ditambah matriks B yang sudah dikalikan dengan negatif. Ya. Atau langsung pengurangan. Jadi setiap entry-nya langsung dikurangi dengan entry yang bersesuaian di matriks yang akan mengurangi tersebut. Cukup mudah. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh. Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, yang sudah kita bahas di penjumlahan, maka selisih biaya dari kedua warung sebelah di kota A dan kota B adalah matriksnya sudah diketahui, maka penyelesaiannya untuk mengetahui selisihnya yang lebih mudah adalah kita mengurangi yang besar dikurangi yang kecil. Nah, kebetulan matriks B ini semuanya besar ya. Jadi bisa kita kurangi dengan matriks A. Nah, matriks B dikurangi matriks A itu matriks B ditambah matriks A yang telah dikalikan dengan negatif. Itu selisihnya sudah bisa kita ketahui. Untuk bahan sebelah biasa ya, di entry yang pertama, baris pertama kolom pertama itu 200.000. Untuk bahan sebelah spesial itu sama 200.000 selisihnya. Jadi kalau selisih itu tidak ada yang negatif ataupun positif ya. Jadi kita include-kan seperti ini, seperti mutlak. Nah, ini selisihnya sama 200.000 untuk bahannya dan 100.000 untuk juru masaknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi perkalian skalar pada matriks. Perkalian skalar dengan matriks adalah perkalian bilangan real terhadap matriks. Matriks C adalah hasil perkalian bilangan real K terhadap matriks A. Dinotasikan C sama dengan K kali A. Jadi K itu adalah bilangan real. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Jika matriks A 6, 8, 7, 9, maka 2A adalah 2A itu 2-nya itu merupakan skalar. Jadi, setiap entry di matriks A dikalikan dengan 2. Nah, hasilnya 12, 16, 14, dan 18. Jadi, untuk perkalian skalar dengan matriks itu, skalar itu kan bilangan real, jadi setiap entry di matriks tersebut dikalikan dengan skalar tersebut. Nah, ini ada matriks dengan ordo 1. Barisnya ada 4 dan kolomnya ada 1 ya. Di matriks yang B. Jadi ordonya adalah 4 kali 1. Maka 1/5 dikalikan dengan B, entry di setiap matriks B itu dikalikan 1/5. Hasilnya bisa kita ketahui. Jadi perkalian skalar dengan matriks itu caranya mengalikan skalar dengan semua entry pada matriks tersebut. Nah, selanjutnya operasi perkalian dua matriks. Perkalian matriks A dan matriks B dapat dilakukan jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom pada matriks B. Hasil perkalian matriks A berordo M kali N terhadap matriks B berordo N kali P adalah suatu matriks berordo M kali P. Banyak perkalian akan berhenti jika setiap entry baris ke N pada matriks A sudah dikalikan dengan setiap entry kolom ke N pada matriks B. Proses menentukan entry-entry hasil perkalian adalah sebagai berikut. Ini kan tadi syaratnya adalah jika banyak baris matriks A sama dengan banyak kolom. Jadi banyak baris matriks yang akan dikalikan itu
sama dengan banyak kolom matriks yang akan dikalikan. Nah, untuk lebih jelasnya coba pahami konsep berikut. Itu sudah kita ketahui matriks A dan matriks B itu kebetulan itu ordonya sama, 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Nah, jika C adalah matriks hasil perkalian matriks A dan matriks B, maka ordo matriks C adalah M kali P. Jadi, kalau kita perhatikan, ini di matriks A dan matriks B itu ordonya ada N ya. N-nya itu sama nilai N-nya. Jadi, misal matriks A ordonya misal nih 3 kali 2, jadi matriks B itu ordonya harus 2 kali berapa gitu. Jadi, baris atau kolomnya itu harus sama nilainya. Nah, hasilnya itu berarti ordo matriks yang di depan dan di belakangnya. Ini kan kalau N-nya kita coret, jadi ordonya M kali P ya. Perhatikan. Nah, untuk menentukan entry-nya, entry matriks C ditentukan oleh perkalian antara baris dan kolom matriks A dan matriks B. Nah, untuk C-nya sendiri kita mencari entry-nya dengan mengkalikan baris dengan kolom. Baris dengan kolom. Jadi matriks A dengan entry A11 dikalikan dengan matriks B dengan entry B11. Kemudian matriks dijumlahkan dengan matriks A12, dengan entry A12, itu kan berarti baris. A11, A12 berarti yang akan dikalikan dengan entry B21. Jadi baris kali kolom. Baris kali kolom, dan itu dijumlahkan. Nah, untuk lebih jelasnya ada rumusnya ini, AIJ sama dengan AI1 dikali B1J ditambah AI2 dikali B2J dan seterusnya menjadi AIN dikalikan BNJ. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh. Diketahui matriks P dan matriks Q. Ordonya itu kan 3 kali 2, yang satunya 2 kali 3. Jika duanya kita coret, itu menjadi matriks berordo 3 kali 3. Hasilnya itu baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi akan menghasilkan matriks berordo 3 kali 3. 2 kali 4 ditambah 3 kali 1. 4. Selanjutnya entry 4 kali 2 ya. 4 kali 2 itu di entry yang di tengah itu kalau mau mencarinya lewat baris. Tapi jika kita urutkan, maka entry 2 kali 3 harus dikalikan dengan 4 kali 1. Selanjutnya baris 4 dikalikan dengan kolom yang 4 kali 4 dikalikan ditambahkan dengan 5 kali 1, 6 kali 4 ditambahkan dengan 7 kali 1. Itu untuk menentukan kolom yang pertama. Untuk seterusnya itu menyesuaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu transpose matriks. Transpose matriks mentranspos dari matriks A berordo M kali N adalah matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom dan sebaliknya, sehingga berordo N kali M. Notasi transpos matriks A dengan ordo M kali N adalah A pangkat T, itu merupakan simbol dari matriks transpos adalah M kali N, itu ordonya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan konsep berikut. Itu matriks A, B, C, D, jika dirubah atau ditransposkan, maka barisnya akan menjadi kolom. A, B yang merupakan baris di matriks A menjadi kolom di matriks B. Nah,
Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh. 2, 3 adalah di matriks P itu adalah baris pertama, maka jika ditransposkan akan menjadi kolom pertama. 4, 5 merupakan baris kedua, jika ditranspos akan menjadi kolom kedua. Nah, 6, 7 yang merupakan baris ketiga, jika ditranspos akan menjadi kolom ketiga. Nah, pembahasannya sudah selesai. Nanti dipelajari lagi. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan, ya. Nah, latihannya ini ada 4. Ini coba dikerjakan dulu dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Boleh lewat grup, Japri, ataupun komentar langsung di Google Classroom yang sudah saya buat pengumumannya. Ingat ya, jika ada yang belum paham atau mungkin susah untuk memahami, bisa langsung ditanyakan ke saya. Atau tanya temannya juga boleh. Itu kalau belum paham ya. Dan saya harap latihan ini dikerjakan secara individu. Latihannya tidak banyak, hanya ada 4. Jika kesusahan bisa tanya ke saya langsung. Tidak apa-apa. Nah, terima kasih. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang determinan dan inverse matrix. Jangan lupa belajar. Dan determinan dan inverse matrix itu bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebagai bekal untuk kita mempelajari di minggu depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Yang saya harapkan jika ada yang kurang paham atau hendak ingin menanyakan sesuatu bisa ditanyakan, tidak usah malu. Dan latihannya dikerjakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.